Shalom, perkenalkan nama saya Manasya Farili Maleke, mahasiswa aktif semester 5 dari program studi psikologi Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado. Di video ini saya akan menjelaskan apa sih itu pengadilan dan sistem hukum di Indonesia. Sebelum kita lebih jauh, pasti ada beberapa pertanyaan yang muncul, seperti mengapa kita harus mempelajari hukum? Bukannya kita mempelajari perilaku manusia sebagai mahasiswa psikologi? Apa gunanya kita mempelajari hukum? Nah teman-teman, untuk menjawab semua pertanyaan tadi, sebenarnya banyak jawaban yang dapat kita berikan kepada mereka. Namun, inti dari jawabannya adalah kembali lagi kepada definisi dari psikologi forensik, di mana definisi dari psikologi forensik adalah ilmu psikologi yang dapat diterapkan atau dipraktikkan selama proses hukum itu berlangsung. Berdasarkan definisi tersebut, kita diharuskan untuk mengetahui sistem hukum yang berlaku di tempat tersebut. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan di Indonesia. Lembaga yang pertama adalah lembaga kepolisian. Kepolisian dapat bertugas setelah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan diberikan atau surat SPDP. Tugas utama dari kepolisian di sini yaitu untuk mengumpulkan berkas lengkap yang mengandung semua fakta dan bukti terkait dengan kasusnya setelah 3 minggu SPDP diberikan. Yang kedua adalah kejaksaan. Tugas utama dari kejaksaan yaitu menilai BAP atau berita acara kepolisian. Yang ketiga adalah kehakiman atau hakim. Tugas dari lembaga kehakiman ini untuk memutuskan suatu perkara atau vonis. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu dasar hukum pidana. Dasar hukum pidana juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, MPR, UU, PP, Kepres, dan peraturan-peraturan pelaksanaan. Yang kedua adalah hukum material yang terdiri dari hukum tata negara, tata usaha, dagang, pidana, perdata, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pidana dasar hukumannya, yaitu KUHP, KUHP, dan lain-lain. Contoh dari KUHP pada pasal 340 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain akan dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara, yaitu selama-lamanya 20 tahun. Contoh dari KUHAP pada pasal 110 yang berbunyi tentang peranan polisi dan jaksa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan. Kemudian penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Kita masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu jalannya sidang. Di dalam jalannya sidang juga terbagi menjadi beberapa tahapan. Dari tahapan itu ada tahapan yang pertama, yaitu hakim ditunjuk oleh ketua pengadilan. Tahapan yang kedua, kejaksaan bertanggung jawab untuk menghadirkan terdakwa di dalam persidangan. Yang ketiga, jaksa membacakan surat dakwaan. Yang keempat, terdakwa duduk di tengah-tengah setelah selesai duduk di sebelah pembela. Yang kelima, jaksa dan penasihat hukum duduk berhadapan. Yang keenam, saksi dari penuntut umum dihadirkan, kemudian bersumpah dan memberikan kesaksian. Di sini hakim bersifat aktif probing. Yang ketujuh,
tanggapan dari terdakwa dan pengacara. Yang kedelapan, pengacara menghadirkan saksi yang bersumpah. Di sini juga hakim aktif probing. Yang kesembilan, jaksa mempersiapkan dan membacakan tuntutan atau rekomendasi sanksi kepada terdakwa. Yang ke-10, terdakwa atau pengacara membacakan pembelaan atau saling menanggapi. Yang terakhir, yang ke-11 adalah vonis hakim. Sekian pembahasan dari saya mengenai pengadilan dan sistem hukum di Indonesia. Jikalau masih banyak kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman telah menonton. God bless you.